Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kembali kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 5 ayat 13 dan 14. Tertulis demikian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan adalah sikap yang sering kali muncul, bukan hanya kepada pemimpin saja, tapi kepada siapapun. Setiap kita bisa mengalami penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Beberapa kepala negara pernah mengalami insiden penolakan, seperti dilempari telur, sepatu, air mineral, dan berbagai barang lainnya, bahkan menjadi sasaran tembakan. Tapi serangan dan penolakan itu tidak mengubah status mereka sebagai seorang presiden. Serangan dan penolakan orang lain terhadap diri kita juga tidak mengubah siapa kita. Kita tidak perlu terpengaruh dan terbawa emosi dengan berbagai penolakan yang ada. Lihatlah apa yang terjadi pada Tuhan. Ia juga ditolak dan diserang. Dalam keadaannya sebagai manusia, orang-orang tidak menerimanya. Bahkan sampai sekarang, begitu banyak orang yang menolak keberadaan Tuhan, mendiskreditkan serta berusaha untuk mempermalukan nama Tuhan. Namun demikian, setiap penolakan dan penyerangan terhadapnya tidak mengubah status, eksistensi, dan posisi Tuhan sebagai pencipta dan penguasa segalanya. Ia tetap Tuhan dan Ia tetap eksis walaupun manusia berusaha meniadakannya. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 13-14 ini, kita membaca, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kita perhatikan di sini bahwa semua makhluk di sorga, di bumi, di bawah bumi, di laut, dan semua yang di dalamnya memuji, memuliakan Tuhan, bahkan tersungkur menyembah. Penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes menunjukkan tentang penyembahan segala makhluk kepada Tuhan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, menunjukkan pribadi Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Keduanya adalah pribadi Allah yang esa, yang layak dipuji dan disembah. Kita sadari di sini bahwa pada akhirnya semua makhluk akan memuji Tuhan. Semua mata akan memandangnya, dan semua orang akan menyadari akan eksistensinya, kemuliaannya, dan kekuasaannya, serta akan mengakui itu semua. Jangan tunggu nanti baru kita akan mengakui Dia sebagai Tuhan. Jangan tunggu nanti baru kita akan menyembahnya. Karena nanti bisa berarti terlambat bagi kita bila kita tidak memulainya pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti segala makhluk yang tertulis dalam ayat ini,
yang menyembah Tuhan, kita semua dipanggil untuk mengakui keagungan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari merupakan kesempatan bagi kita untuk menyuarakan rasa syukur, hormat, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini menolak kehadirannya, menyangkali keberadaannya, mencemooh Dia, dan tidak mau percaya kepada Tuhan, mari saat ini buka hati kita untuk menerimanya dan menyembahnya dalam sepanjang hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus senantiasa kita puji dan sembah setiap hari, sebab Dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Dia adalah Tuhan, Allah Juru Selamat kita. Dia penebus, Dia Hakim segala hakim, Raja segala raja. Hati yang menyembah Tuhan merupakan kerinduan Tuhan bagi kita semua untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa segala makhluk pada akhirnya akan menyembah Tuhan. Semua orang akan menyadari akan eksistensi-Mu, keagungan-Mu, kekuasaan-Mu, dan akan sujud menyembah-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami semua, selagi kami ada di bumi ini, senantiasa memiliki hati yang menyembah, kehidupan yang menyembah Tuhan, kehidupan yang selalu memuji, memuliakan Tuhan, mulut yang selalu mengagungkan Tuhan setiap hari. Ampuni kami kalau kami seringkali lalai dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kami yang saat ini menolak Tuhan, yang mencemooh keberadaan-Mu, tidak mengakui eksistensi-Mu, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mau mengakui Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkaulah Juru Selamat, Penebus, dan Pemberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Ajar kami untuk selalu menyembah-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa mohon berkat perlindungan-Mu dalam segala aktivitas kami di hari ini. Tuntun kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar segala yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, melawat, dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan. Kami alami pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.